Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai materi analisis perilaku biaya. Sebelum kami menjelaskan materi tersebut, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Maria Angelina Jutakong dengan NIM 242114067 dan teman Saya Magdalena Amelia Mirani Amal dengan NIM 242114074. Saya Faustina Putri Uta dengan NIM 242114054. Sebelum saya menjelaskan mengenai klasifikasi biaya, terlebih dahulu saya menjelaskan mengenai definisi analisis perilaku biaya atau apa yang dimaksudkan dari analisis perilaku biaya serta tujuan analisis perilaku biaya. Analisis perilaku biaya adalah proses yang dilakukan manajemen perusahaan untuk memahami bagaimana perubahan biaya operasional terkait dengan perubahan tingkat aktivitas bisnis. Tujuan dari perilaku biaya adalah untuk memahami bagaimana biaya berperilaku dalam berbagai kondisi. Dengan demikian, perusahaan dapat mengidentifikasi biaya yang dapat dikontrol, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, membuat keputusan yang lebih baik, dan mengurangi risiko keuangan. Analisis perilaku biaya juga membantu perusahaan memahami bagaimana biaya berperilaku dalam respon terhadap perubahan harga atau volume produksi sehingga dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel, dan yang ketiga biaya semi variabel. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai biaya tetap. Biaya tetap didefinisikan sebagai biaya yang secara total tidak berubah ketika aktivitas bisnis meningkat atau menurun. Yang dimaksud dari pengertian di atas mengenai biaya tetap adalah di mana biaya-biaya yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume produksi atau aktivitas bisnis seperti biaya sewa bangunan, biaya gaji pegawai tetap, biaya bunga pinjaman, biaya asuransi, dan biaya depresiasi aset tetap. Biaya-biaya ini tetap sama meskipun volume produksi atau aktivitas bisnis meningkat atau menurun. Contoh nyata biaya tetap adalah yang pertama biaya sewa kantor atau pabrik sebesar 10 juta per bulan yang harus dibayarkan secara tetap setiap bulan tanpa terpengaruh oleh volume produksi atau penjualan. Yang kedua, biaya gaji direktur utama sebesar 20 juta per bulan yang harus dibayarkan secara tetap setiap bulan tanpa terpengaruh oleh kinerja perusahaan. Beberapa jenis biaya terlihat sebagai biaya tetap. Semua biaya sebenarnya bersifat variabel dalam jangka panjang. Beberapa pengeluaran bersifat tetap karena kebijakan manajemen. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai biaya variabel. Biaya variabel didefinisikan sebagai biaya yang totalnya meningkat secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas dan menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas. Yang dimaksud dari pengertian di atas mengenai biaya variabel adalah di mana biaya variabel merupakan biaya yang sering diubah-ubah seiring dengan perubahan volume produksi atau aktivitas bisnis seperti biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, biaya komisi penjualan, dan biaya pengiriman barang. Contoh nyata biaya variabel adalah biaya bahan baku langsung seperti biaya pembelian bahan baku untuk produksi barang yang akan meningkat jika volume produksi meningkat dan menurun jika volume produksi menurun. Biaya variabel biasanya dapat diidentifikasi langsung dengan aktivitas yang menimbulkan biaya tersebut. Tarif biaya variabel yang konstan biasanya merupakan pendekatan yang memadai terhadap hubungan antara biaya variabel dengan aktivitas terkait dalam rentang yang relevan. Tetapi, untuk merencanakan dan mengendalikan biaya variabel secara efektif, kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya biaya harus ditinjau kembali secara teratur. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai biaya semi variabel. Biaya semi variabel didefinisikan sebagai biaya yang memperlihatkan baik karakteristik-karakteristik dari biaya tetap maupun biaya variabel. Yang dimaksud dari pengertian di atas mengenai biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel sehingga biaya ini tidak
ini tidak sepenuhnya tetap dan tidak sepenuhnya variabel. Contoh nyata biaya semi-variabel adalah biaya listrik, biaya telepon, dan biaya reparasi mesin. Terdapat dua alasan mengapa karakteristik semi-variabel dimiliki oleh beberapa jenis pengeluaran. Yang pertama, pengaturan minimum. Mungkin diperlukan atau kuantitas minimum dari perlengkapan atau jasa mungkin perlu digunakan untuk memelihara kesiapan operasi. Yang kedua, klasifikasi akuntansi, baik berdasarkan objek, pengeluaran maupun fungsi, umumnya mengelompokkan biaya tetap dan biaya variabel bersama-sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemisahan biaya tetap dengan biaya variabel untuk merencanakan, menganalisis, mengendalikan, mengukur, atau mengevaluasi biaya pada tingkatan aktivitas yang berbeda. Biaya tetap dan biaya variabel harus dipisahkan. Untuk itu, ada tujuan-tujuan dari pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama ada perhitungan tarif biaya overhead yang ditentukan sebelumnya. Tarif overhead yang ditentukan sebelumnya adalah tarif yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead ke produk atau pekerjaan. Tarif ini dihitung di awal periode akuntansi, bukan di akhir periode. Tujuan yang kedua itu adalah anggaran fleksibel. Apa sih itu anggaran fleksibel? Anggaran fleksibel atau fleksibel budget adalah anggaran yang disesuaikan dengan tingkat aktivitas aktual yang dicapai. Berbeda dengan anggaran statik atau static budget yang disusun berdasarkan satu tingkat aktivitas tertentu. Anggaran fleksibel memberikan gambaran yang lebih akurat tentang biaya dan pendapatan yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas yang sebenarnya. Tujuan yang ketiga ada perhitungan biaya langsung dan analisis margin kontribusi. Pertama kita lihat pengertian perhitungan biaya langsung atau direct costing. Perhitungan biaya langsung atau sering disebut variable costing adalah metode akuntansi biaya yang hanya memasukkan biaya produksi variabel ke dalam harga pokok produk. Biaya tetap dianggap sebagai biaya periode dan dibebankan seluruhnya pada periode terjadinya. Yang kedua kita lihat pengertian analisis margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih antara pendapatan penjualan dan biaya variabel. Margin kontribusi menunjukkan seberapa besar pendapatan yang tersisa untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Tujuan yang keempat ada analisis titik impas dan analisis biaya volume laba. Yang pertama saya akan menjelaskan analisis titik impas. Analisis titik impas adalah teknik untuk menentukan volume penjualan yang diperlukan agar perusahaan dapat menutupi seluruh biayanya, baik biaya tetap maupun biaya variabel, dan tidak mengalami laba maupun rugi. Dengan kata lain, titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan biaya. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang analisis biaya volume laba atau cost volume profit analysis. Analisis biaya volume laba adalah alat yang digunakan untuk memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Cost volume profit analysis membantu manajemen dalam membuat keputusan tentang harga, volume produksi, baruan produk, dan investasi. Analisis ini meluas dari sekedar menghitung titik impas tetapi juga mempertimbangkan bagaimana perubahan dalam biaya dan volume penjualan mempengaruhi laba. Yang kelima adalah tujuan analisis biaya diferensial dan komparatif. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang analisis diferensial atau diferensial analisis. Analisis diferensial adalah pendekatan pengembalian keputusan yang berfokus pada perbedaan antara dua atau lebih alternatif yang tersedia. Analisis ini mempertimbangkan hanya biaya dan pendapatan yang relevan, yaitu biaya dan pendapatan yang berbeda antara alternatif yang sedang dipertimbangkan. Biaya dan pendapatan yang sama di semua alternatif diabaikan karena tidak relevan dalam pengambilan keputusan.
Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang analisis komparatif atau Yang kedua adalah metode shatter graph. Metode shatter graph dapat digunakan untuk menganalisis perilaku biaya. Dalam metode ini, biaya yang dianalisis disebut variable dependent dan diplot di sepanjang garis vertikal atau yang disebut dengan sumbu Y. Aktivitas terkait disebut sebagai variable independent. Misalnya seperti biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, jam mesin, unit output atau presentasi kapasitas, dan diplot di sepanjang garis horizontal yang disebut dengan sumbu X. Kami menggunakan contoh dari data Barker Company pada tampilan 31 yang diplot ke grafik di gambar 34. Setiap titik di gambar 34 mencerminkan biaya listrik untuk bulan tertentu. Misalnya saja titik berlabel NOV mewakili biaya listrik untuk bulan November ketika 43.000 jam tenaga kerja langsung digunakan. Sumbu X menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung dan sumbu Y menunjukkan biaya listrik. Garis B diplot menggunakan inspeksi visual. Garis ini mencerminkan tren yang diperlihatkan oleh mayoritas titik data. Garis A digambar paralel terhadap sumbu X dari titik di mana garis B memotong sumbu Y yang terbaca di shatter graph mendekati angka $440. Garis ini mencerminkan elemen tetap dari biaya listrik untuk semua tingkat aktivitas dalam rentan yang relevan. Area yang dibatasi oleh garis A dan B menunjukkan peningkatan dalam biaya listrik ketika jam tenaga kerja langsung meningkat. Peningkatannya dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu rata-rata biaya bulanan dikurang elemen tetap sama dengan rata-rata bulanan elemen variabel dari biaya, yaitu $570 dikurang $440 sama dengan $130. Rata-rata bulanan elemen variabel dari biaya dibagi dengan rata-rata bulanan jam tenaga kerja langsung sama dengan biaya variabel per jam tenaga kerja langsung, yaitu $130 dibagi 35.000 jam sama dengan 0,0037 per jam tenaga kerja langsung. Dengan demikian, biaya listrik terdiri atas biaya tetap per bulan sebesar $440 dan biaya variabel sebesar 0,0037 per jam tenaga kerja langsung. Yang ketiga, metode kuadrat terkecil. Kadangkala disebut analisis regresi, menentukan secara matematis garis yang paling sesuai atau garis regresi linear melalui sekelompok titik. Garis regresi meminimalkan jumlah kuadrat deviasi setiap titik aktual yang diplot dari titik di atas atau di bawahnya dalam garis regresi. Tampilan 32 berikut mengilustrasikan metode ini menggunakan data Barker Company dari tampilan 31. Adapun cara untuk mempersiapkan tabel di tampilan 32 memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dengan menentukan rata-rata biaya listrik atau Y bar dan rata-rata jam tenaga kerja langsung atau X. Tambahkan observasi di kolom 1 dan kolom 3. Kemudian bagi dengan jumlah observasi. Rata-rata biaya listrik Y bar adalah sebesar $570, didapat dari $6.840 total biaya listrik dibagi 12 bulan. Rata-rata jam tenaga kerja langsung adalah 35.000, didapat dari 420.000 total jam tenaga kerja langsung dibagi dengan 12 bulan. Yang kedua yaitu menghitung selisih dengan cara membandingkan biaya listrik aktual bulanan Y dan jam tenaga kerja langsung aktual bulanan X terhadap rata-rata bulanan masing-masing. Rata-rata bulanan adalah Y dan yang dihitung di langkah 1. Selisih ini dimasukkan di kolom 2 serta di kolom 4 dan totalnya harus sama dengan 0, kecuali jika ada kesalahan dalam pembulatan. Yang ketiga, dua perkalian harus dihitung. Pertama, kuadratkan setiap angka di kolom 4. Kemudian, masukkan hasilnya pada kolom 5 dan totalkan kolom 5. Kedua, kalikan setiap angka di kolom 4 dengan angka yang sesuai pada kolom 2. Kemudian masukkan hasilnya pada kolom 6 dan totalkan kolom 6. Angka-angka di kolom 2 juga dikuadratkan.
Hasilnya kemudian dimasukkan kepada kolom 7, dan kolom 7 ditotalkan. Total dari kolom 7 akan digunakan dalam bagian berikutnya untuk menghitung koefisien korelasi. Berdasarkan data tersebut, tarif variabel untuk biaya listrik B dihitung sebagai berikut, yaitu B sama dengan sigma XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar dibagi dengan sigma XI dikurang X bar pangkat 2 sama dengan total kolom 6 dibagi dengan total kolom 5 sama dengan $2.270 dibagi dengan 512 juta sama dengan $0,0044 per jam tenaga kerja langsung. Kemudian, biaya tetap A dapat dihitung menggunakan rumus untuk garis lurus sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana Y merupakan variabel dependen dan A merupakan konstanta, sedangkan B merupakan koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh perubahan X terhadap Y dan X adalah variabel independen. Maka Y sama dengan A tambah BX atau $570 sama dengan A ditambah $0,0044 dikali dengan 35.000. $570 sama dengan A ditambah $154. A sama dengan $416 elemen tetap biaya listrik per bulan. Berikutnya adalah analisis korelasi. Penggunaan metode scatter graph memungkinkan untuk secara visual menentukan apakah ada tingkat korelasi yang wajar antara biaya dengan aktivitas yang sedang dianalisis. Secara statistik, korelasi adalah ukuran dari kovariasi antara dua variabel independen X atau jam tenaga kerja langsung dalam ilustrasi ini, dan variabel dependen atau Y atau biaya listrik dalam ilustrasi ini. Pengukuran matematis dapat digunakan untuk mengkuantifikasikan korelasi. Dalam teori statistik, koefisien korelasi dilambangkan dengan R, adalah ukuran sejauh mana dua variabel berkaitan secara linear. Rumus untuk menghitung koefisien korelasi yaitu R sama dengan sigma XI dikurang X bar dikali dengan YI dikurang Y bar dibagi dengan sigma akar dari XI dikurang X bar pangkat 2 dikali dengan YI dikurang Y bar pangkat 2. Contohnya diambil berdasarkan tampilan 32, yaitu dihitung total kolom 6 dibagi dengan akar dari total kolom 5 dikali dengan total kolom 7, yaitu 2.270.000 dibagi dengan akar dari 512 juta dikali 40.800 sama dengan 0,4666. R kuadrat sama dengan 0,24667. Koefisien determinasi kurang dari 0,25 berarti bahwa kurang dari 25% perubahan dalam biaya listrik berkaitan dengan perubahan dalam jam tenaga kerja langsung. Untuk mengilustrasikan kasus di mana terdapat tingkat korelasi yang tinggi dari biaya listrik, di tampilan 31 sedikit diubah di tampilan 33, dengan jam tenaga kerja langsung tetap tidak berubah. Berdasarkan data yang telah diubah ini, solusi berikut mengindikasikan korelasi yang tinggi di antara kedua variabel yang berarti bahwa hubungan ini dapat diterima sebagai dasar untuk menghitung biaya listrik guna perencanaan dan pengendalian. Rumusnya yaitu R sama dengan sigma XI dikurang X bar dikali dengan YI dikurang Y bar dibagi dengan akar dari sigma XI dikurang X bar pangkat 2 dikali dengan sigma YI dikurang Y bar pangkat 2 sama dengan total kolom 6 dibagi dengan akar dari total kolom 5 kali dengan total kolom 7, yaitu 5.120 dibagi dengan akar dari 512 juta dikali 53.900 sama dengan 0,97463. R kuadrat sama dengan 0,94991. Berikutnya adalah kesalahan standar dari estimasi, dilambangkan dengan S, dan didefinisikan sebagai standar deviasi titik data aktual dari garis regresi. Berdasarkan perhitungan di tampilan 34, kesalahan standar dari estimasi dapat dihitung dengan S sama dengan akar dari sigma YI dikurang
YI pangkat 2 dibagi dengan N kurang 2 sama dengan akar dari total kolom 5 dibagi dengan 12 dikurang 2 sama dengan akar dari $30.000 dibagi 10 sama dengan $55,34.